Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati hidangan Kiai Besar ini, Halimun Hanif ya. Ini pengantar diskusi bagian dari hidangan buka puasa kita ya. Tentang kanan baru, kiri baru, Indonesia baru ya. Indonesia masa kini, politik ekstrimnya. Saya hanya ingin memperkaya diskusi dengan menambahkan data dan juga studi perbandingan. Kira-kira pertanyaan besarnya itu adalah di era supermodern seperti sekarang, di era digital, di era Google, bagaimanakah kita harus melihat dan meletakkan posisi ideologi di era yang begini kompleks ya. Saya mengutip Benjamin Barber. Dia mengatakan bahwa dunia modern tidak lagi membutuhkan ideologi. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah public policy yang problem solving. Karena menurut dia, dunia modern ini terlalu kompleks untuk dikerangkeng oleh kerangka berpikir ideologi manapun, ya. Sehingga akhirnya yang dibutuhkan adalah sinergi, aneka ideologi, dan pemikiran lain dalam polisi yang terukur, yang sifatnya problem solving, menangani masalah-masalah kita. Ya. Nah, Benjamin Barber ini, dia sebenarnya menyatakan hal lain yang sudah dikatakan Deng Xiaoping 40 tahun yang lalu. Deng Xiaoping mengatakan bahwa tidak penting betul apakah kucing itu warnanya hitam atau putih, ya. Yang penting dia bisa nangkep tikus. Jadi ideologi nggak terlalu penting betul apakah putih, merah, hitam, sejauh dia bisa nangkep tikus itu sudah oke. Ya. Nah, tinggal masalah sekarang ini tikus bagaimana ya yang mau ditangkap dalam dunia modern dan bagaimana pula cara menangkapnya itu. Ya. Nah, kalau kita melihat harapan-harapan dasar manusia modern, apapun bendera ideologinya, sebenarnya mereka itu mengharapkan hal-hal yang tak banyak bedanya. Ya. Bahwa mereka mengharapkan bahwa basic need mereka terpenuhi, apalagi jika bisa ekonomi sejahtera. Ya. Jadi basic need dan ekonomi sejahtera. Ya. Mereka mengharapkan hak asasi mereka diakui, ya. Dan mereka mengharapkan hidupnya happy. Ya. Nah, itu tiga hal yang paling tinggi ditemukan di banyak survei, dan ini pula yang dibaca oleh PBB. Ya. Karena kemudian PBB membuat satu badan, namanya itu Sustainable Development Solution Network, mencoba memformulasikannya dalam indeks. Nah, keluar itu namanya itu World Happiness Index. Dalamnya ada komponen satu basic need ya, yang dibutuhkan oleh mereka yang marginal, yang dulu itu di-inspiring oleh sosialisme, oleh komunisme, dimasukkan di sana bahwa ada basic need, well-being yang harus dipenuhi oleh apapun sistemnya itu. Di situ juga sudah ada hak asasi yang diukur melalui freedom to choose lifestyle, ya, yang diukur juga, sudah ada juga measurementnya. Dan juga ada pemerintahan yang bersih dan macam-macam bentuknya itu dibikinkan indeksnya itu, sehingga terukur. Nah, ini adalah program United Nations. Nah, dia melihat, jika ini ukurannya, di negara bagaimana semua inspirasi dari aneka ideologi itu terpenuhi. Ya. Baik yang dulu itu diinspirasikan oleh komunisme, oleh kapital, ada ideologi lain itu ada semua di situ ya, dalam World Happiness Index. Ya. Nah, muncul datanya itu, ada 157 negara. Dibikin rankingnya, itu dikuantifikasi, terlibat di sana banyak para ilmuwan ya, termasuk yang menerima Nobel. Nah, yang menarik itu adalah bahwa ranking 10 tertinggi itu, yang mempunyai indeks tertinggi itu memang negara-negara di Eropa, ya. Terutama Skandinavia, Denmark, Swedia, Norwegia, ya. Itu 10 tertinggi negara-negara Eropa. Nah, 10 terendah itu negara-negara Islam garis keras dan Afrika, termasuk Afghanistan, ya, Syria, Rwanda, ya. Sisanya dia ada di tengah. Gitu, ya. Jadi inilah map dari data. Ketika semua inspirasi ideologi itu diukur secara saintifik,
yang kita lihat terpenuhinya justru oleh negara-negara di Eropa sana. Nah, menarik kita untuk explore bagaimana 10 negara yang tertinggi ini memberlakukan ideologi. Ya. Kita lihat mereka berbeda, tapi ada kesamaan bahwa dalam ekonomi bentuknya pastilah dia mengakomodasi ekonomi pasar, ya, yang memberikan kebebasan usaha kepada setiap individu. Dalam demokrasi, dalam politik juga demokrasi yang diterapkan supaya publik bisa mengontrol pemerintahan. Nah, yang kemudian mengendalikan pemerintah memang bukan lagi ideologi. Jadi pemerintah membuat kebijakan tak lagi bersandar pada ideologi yang kaku, dia semata-mata bersandar pada public policy yang terukur. Secara periodik, kadang-kadang dia sifatnya itu lebih menaikkan pajak dalam rangka punya dana besar untuk welfare program. Periode berikutnya kadang-kadang pajaknya direndahkan supaya ekonomi lebih tumbuh, ya. Tapi tidak lagi bicara soal ideologi. Nah, kemana ideologi di dunia modern? Ya? Nah, dalam spektrum yang beragam, tentu saja ideologi masih hadir, ya. Tapi levelnya sudah turun. Ya? Jadi ideologi tak lagi menjadi guideline dari satu public policy, tapi dia berhenti menjadi lifestyle individu. Jadi individu di sana bebas saja dia, apapun yang ingin diyakini, dia di Eropa pun, di Amerika pun masih ada itu komunisme, ya, ada juga nazisme, ada fasisme, tapi dia berhenti sebagai keyakinan individu yang tak lagi punya banyak pengaruh. Ya. Nah, itu yang terjadi, ya, di dunia modern. Semua politik dan ideologi yang ekstrem itu dia serta-merta menjadi minoritas. Walaupun diberi kebebasan, tapi memang minor saja yang senang dengan ideologi itu. Nah, bagaimana negara memandang ini dan bagaimana negara memperlakukannya? Ya, semua diberi kebebasan untuk memilih lifestyle masing-masing, termasuk ideologi yang diyakini masing-masing. Ya. Tapi sudah jelas tercatat di sana, semua ideologi yang ekstrem, ujungnya memang hanya minor saja yang akan percaya, ya. Nah, saya kira memang inilah yang akan terjadi ke depan. Di Indonesia pun sebenarnya pelan-pelan dia akan mengarah ke sana, ya. Yang paling mudah kita membaca dari partai politik, ya. Karena semua partai politik sekarang ini dia dibolehkan memilih apa yang menjadi platform dia. Dan kita lihat di tahun 2014 4 partai itu besar, PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat, semuanya bisa kita sebut tak ada yang menyuarakan politik ekstrim, apakah itu Islam kanan ataukah itu komunisme yang kiri, ya. Semuanya ada di tengah yang kita sebut saja ini mudahnya itu Pancasila, ya. Tetap ada riak-riak kanan kiri, tapi saya kira itu lebih ribut di korannya. Jikapun misalnya komunisme itu diberikan tempat lagi, saya kira dia pun mungkin tidak masuk dalam PT, dalam electoral parliamentary threshold, ya, seperti 0, akan jadi 0, ya. Dulu saja di era ketika komunisme begitu populer dia bukan yang terbesar, ya. Apalagi di era sekarang di mana komunisme pun mati di kandangnya sendiri, ya. Jadi ribut-ribut ini saya lihat sebagai ria elit saja, ya. Karena untuk ukuran ininya, tren makronya itu tidak terjadi, ya. Nah, saya kira itulah ya gambaran kita ke depan, itu vision kita ke depan, bahwa kita menuju pada masyarakat yang semakin kurang ideologis dan semakin lebih membutuhkan public policy yang problem solving saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.